Untuk itu mungkin pandangan Mas Dedi terkait dengan bagaimana anak-anak kita dalam mengimplementasikan Pancasila bagi anak muda pada saat ini. Ya. Pengalaman Mas Dedi dalam bergaul dengan teman-teman Karang Taruna yang setiap desa itu ada anggotanya seperti apa? Coba untuk bisa dijelaskan kepada teman-teman kita semuanya. Monggo Mas Dedi. Matur nuwun. Teman-teman yang saya hormati, adik-adik saya, anak-anak saya, generasi muda kita ini generasi yang luar biasa produktif sebetulnya, Mas. Generasi yang di era sekarang ini, era digital, era globalisasi itu mereka mempunyai kamar yang luar biasa. Ajang kreativitas untuk bisa menembus batas ruang dan waktu itu luar biasa. Tentunya ini menjadi sebuah keuntungan sekaligus tantangan di dalamnya. Keuntungannya adalah di saat mereka sudah bisa mengenal yang lain dan bisa mengikuti apa yang sekarang lagi tren. Tetapi tentunya harapan kita, jati diri kita tidak boleh ditinggalkan. Ibu Bupati tadi menyampaikan, Pancasila tidak hanya silanya saja, tidak ada hafalan saja, tetapi bagaimana dimaknai dari 5 sila itu yang di dalamnya tentunya banyak sekali punya roh masing-masing, yang tujuan utamanya agar kita bersatu, agar kita bermartabat, agar kita mempunyai sebuah budaya. Oleh karenanya, yang saya sering sampaikan ke teman-teman kami di forum Karang Taruna ataupun organisasi lain, Indonesia tetap dari Indonesia, Purbalingga ya tetap dari Purbalingga. Pengertiannya seperti tadi Mas Tikus sampaikan, suatu ketika nanti Purbalingga insya Allah akan ulang tahun Desember. Kita punya sanggar-sanggar seperti ini, luar biasa ini, top banget ini, penari-penarinya, teaternya tadi luar biasa, orang ketang nyomatan kaget mikiana dewa gitu, tapi luar biasa. Tetapi yang harus kita lakukan ini, pemerintah lakukan, bagaimana kita berdayakan teman-teman ini, adik-adik ini diberikan sebuah panggung yang pada saatnya nanti akan menjadi sebuah kebanggaan untuk mereka. Oleh karenanya di forum yang terhormat ini saya juga ingin mengajak Ibu Bupati ke depan untuk hari lahir Purbalingga, kita tariannya pakai Purbalingga saja. Semuanya apik, istimewa. Dan berikutnya, teman-teman muda ini, Bupati tadi menyampaikan lagi. Jadi sebetulnya open statementnya tadi Bupati sudah banyak bercerita bahwa agen perubahan pemimpin masa depan ini adalah kalian yang ada di depan ini, generasi muda yang luar biasa. Makanya saya mengajak, ayo mulai sekarang bermimpilah setinggi langit. Yang dikatakan pendiri bangsa kita, Bung Karno, bermimpilah kamu setinggi langit, di saat engkau jatuh, engkau masih jatuh di antara bintang-bintang. Pengertiannya bahwa ngimpi aja tanggung-tanggung, mumpung gratis, tetapi diimbangi dengan sebuah ikhtiar yang mestinya tidak berhenti di situ. Lah, di saat yang sekarang serangan digital, serangan globalisasi yang luar biasa hebatnya ini, jangan pernah lupa bahwa kita ini juga punya budaya. Kita ini manusia-manusia yang sangat bermartabat. Kita punya budaya timur. Izin, Mas, izin Ibu Bupati. Saya pernah punya pengalaman ke Bali, karena berkali-kali ke Bali, Pak. Kalau nonton misalnya ke Ubud ya Bupati ya, nontonnya kan sawah. Apa bedanya kalau nyong Candi Wulan, apa bedanya kalau nang Kemangkon, apa bedanya dengan yang lain? Tetapi yang kita lakukan dengan dekat orang belum nonton, menganak nonton bayar di film. Berarti kesimpulannya bahwa yang perlu kita lakukan di sini, kalau memang leluhur kita ada yang jadi petani dan lain sebagainya, jangan tinggalkan roh petaninya. Tapi bagaimana di saat kita bertambah ilmu, menjadi kewajiban kita pulang dengan membawa ilmu dan mempraktekkan. Untuk sekiranya orang tua kita bukan petani bekikuk sing kayak dulu itu, Pak. Terus berikutnya lagi, kenapa Bali itu kok tetap bertahan sampai dengan hari ini? Adik-adik, teman-teman yang saya hormati, ternyata kalau jenengan lihat di sana, hampir semuanya itu tidak pernah meninggalkan budayanya.
Lah kalau lihat di sini kita juga mandek bingung ya. Ini salah satunya kan saya juga beli ini sama Mas Rizal ini dulu pas lagi Car Free Day ini sebelum Covid ini. Ya ini ternyata produk-produk kita, Pak. Produk-produk kita. Dan mestinya kita tidak boleh malu untuk itu. Nah, saya berharap dengan kita punya produk Mas Rizal yang sekarang membina di UMKM termasuk Dekranasda ya dan lain sebagainya, kita punya produk yang luar biasa. Lah nyuntulung di tengah digitalisasi yang dikuasai oleh anak-anak muda ini, harapan besar kita justru ini bisa diangkat untuk bisa kita ekspor ke sana. Saya melihat di beberapa desa juga sudah banyak, ada Karangbanjar, ada Candi Bulan, ada beberapa lagi lah ekspor rambut itu anak-anak muda, anak-anak muda ke Turki dan lain sebagainya. Sing nyong yakin belum tahu nih, tapi nyatanya teh dodolan dan sekarang bisa hidup. Knalpot, saya kenal ada salah satu juga kan knalpot Rabak, sekarang juga kan dulu karyawan di Sayangan. Itu sekarang langganannya itu untuk knalpot Harley Davidson Amerika begini. Itu dari Rabak. Kenapa bisa nembus itu? Ya ini tadi yang saya cerita, bisa menembus batas ruang dan waktu. Dulu saya diceritain orang tua saya, bedanya mau urip karo wong mati gitu. Wong urip itu rata yang menembus batas ruang waktu, kalau orang yang sudah meninggal bisa menembus batas ruang dan waktu. Nah ternyata sekarang dengan teknologi digital seperti sekarang, orang kudu mati di situ yang menembus batas ruang dan waktu. Cukup kita menggunakan apa yang kita punya ini untuk bisa menembus batas ruang dan waktu kita, tetapi tentunya kegiatan-kegiatan yang faedah, bukan unfaedah di dalamnya. Nah, untuk bisa membedakan faedah dan unfaedah itu, tentunya yang bisa menjadi pegangan kita, tentu jelas keimanannya. Berikutnya Pancasila, bos. Pancasila 1 Juni 45 itu di situ mengajarkan di 5 silanya di situ. Kalau dijabarakan panjang kali lebar, tetapi makna yang sebenar-benarnya makna adalah jati diri bangsa kita harus kita pertahankan. Kurang lebih itu, Mas. Mas BI, apa sih yang diinginkan? Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita, generasi muda, dalam rangka untuk tetap menjaga Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa? Menurut Mas BI gimana ini? Matur nuwun. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa anak-anak kita, adik-adik kita ini dalam usia yang produktif, dalam sebuah kemampuan yang luar biasa. Saya yakin para kesepuan ini kalau sudah cerita digital, sudah cerita IT, pasti akan tertinggal dengan anak-anak kita. Lah, apa tadi yang ditanyakan, kepriwe caranya biar anak-anak muda itu tetap terjaga dalam kebinekaan, dalam kerangka dan ideologi Pancasila. Yang bisa kami sampaikan bahwa banyak sebetulnya uang yang bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk berpancasila. Salah satunya lewat pendekatan tadi, ada nari, ada teater, ada puisi. Nah, pendekatan budaya itu bisa dijadikan sebagai pilar demokrasi kita untuk menjaga Pancasila kita. Berikutnya kami melihat di sini ada Mas Edi pegiat TIC pariwisata. Ya sama Mas Gun biasanya muter-muter saya nonton. Apa sebetulnya yang lagi mereka lakukan? Ini menggali lagi. Ternyata Purbalingga ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Jadi apa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya pernah ke Bali melihat Ubud dan lain sebagainya. Ternyata langkah bedanya sebetulnya sama kita. Cuma bedanya kita tidak terawat, sana super terawat. Karena mereka melihat bahwa ini potensi untuk bisa dikembangkan. Anak-anak muda, saya justru kepengen mengajak tidak hanya pegiat-pegiat wisata, Pokdarwis ataupun TICO ataupun dinas pariwisata yang mendeklarkan itu, tetapi anak-anak muda lewat gadgetnya ini tentunya mempunyai kreativitas yang luar biasa untuk ikut serta mengenalkan sekaligus mengajak kepada masyarakat luar di luar Purbalingga, regional, nasional sampai internasional untuk tertarik di Purbalingga. Nah ini dasar keilmuan yang Pancasilais menurut saya. Terus berikutnya lagi, di saat anak-anak muda ini, saya dulu urung tahu dari ketua OSIS. Ini luar biasa, anak ketua OSIS dan lain sebagainya. Ada PKRT, sekarang semuanya kan banyak organisasi nih. Saya sangat berharap di dalam organisasi inilah, di ruang yang tidak terlalu lebar ini,
mulailah kita tanamkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah di saat mengambil keputusan itu aja sih selalu voting-votingan. Tapi bagaimana musyawarah ini bisa memperoleh hikmah? Bagaimana musyawarah ini bisa mencapai mufakat? Karena ini adalah gambaran Pancasilais yang seperti itu. Saya melihat untuk berproses dalam ketua OSIS itu wis melu-melu politisi, Pak. Dengan adanya pilihan langsung, padahal demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, dan langsung itu belum tentu yang terbaik. Oleh karenanya kita memang perlu berpikir ulang di saat kita berbicara keterkaitan dengan kepemimpinan. Ini sih urusan sana, tetapi saya selaku anggota masyarakat juga saya harus ngomong. Ternyata besok contohnya Mas Trigun, pemilu besok negara itu tidak kurang dari 92 triliun ya Bu Tiwi ya. Pemilunya yang dibutuhkan dalam kondisi negara kita yang lagi luar biasa APBN-nya. Untuk pilkada tidak kurang dari 40 triliun. 90 ditambah 40, 130 triliun gopil pilihan toh. Termasuk kemarin Bung Sebu, milih bupati wakil bupati yang ternyata 3,5 tahun karena besok 2024 ini pilihan lagi. Itu butuh dana tidak kurang dari 60 sekian miliar ya Bu. 60 sekian miliar untuk memilih bupati dan wakil bupati yang jabatannya terpotong dari 5 tahun menjadi 3,5 tahun. Adik-adik yang saya sangat sayangi, betapa mahalnya demokrasi kita. Dan begitu ruginya kita di saat kemahalan demokrasi, kemahalan kita punya jati diri ternodai dengan hasil yang tidak optimal. Tadi Mas Agus sampaikan, us kayak gue anak cebong anak kampret, ujung-ujungnya itu karena orang anak akure, itu misalnya kayak gitu. Ngomong ini gawe ngana sing kalah orang ngakoni sing menang orang teng ngerangkul sing kalah, misalnya semacam itu. Lah kalau sudah seperti ini, ya mohon izin, menurut saya tidak Pancasilais. Saya menginginkan generasi muda kita di saat sudah mulai belajar organisasi dengan hebatnya ini bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang betul-betul membangkitkan dari norma-norma yang ada di Pancasila itu sendiri. Dan saya percaya mereka pasti bisa. Karena anak muda kita yang suatu ketika pasti akan menggantikan kita menjadi pemimpin masa depan kita, pasti anak muda yang luar biasa hebat-hebat. Tepuk tangan buat semua. Bapak Ibu serta hadirin semuanya yang saya hormati, rasanya kayaknya baru sebentar ini, tapi tak terasa sudah 2 jam ternyata. Sebetulnya masih asik banget ini untuk berbicara lagi tentang Pancasila yang pasti tidak pernah akan berakhir sampai kapanpun. Namun karena keterbatasan waktu dan besok masih banyak kegiatan yang harus ditindaklanjuti, dan saya masih butuh ini paling tidak 2 menit masing-masing ini dari Mas BI maupun dari Mas Agus Sukoco ini untuk memberikan closing status closingnya ini, closing statement beliau berdua masing-masing 2 menit lah, kami rasa cukup. Siap. Pak Mas BI. Yang pertama tentunya saya terima kasih secara pribadi kepada Ibu Bupati Purbalingga yang sudah menginisiasi Kepala Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan dengan seluruh teman-teman yang ternyata ngobyongi, berarti genah ke Pancasila menangan gitu ya Mekah. Luar biasa ini, ternyata hari ini kita luar biasa. Top, tepuk tangan untuk semuanya loh. Bengi-bengi nganggo seragam itu hilang kan? Nah, jadi luar biasa ini bengi-bengi nganggo seragam. Karena tidak kenduman kaos Mas BI. Oh kayak gitu. Ini bagian seragam. Iya. Dengan hari ini atas inisiasi Bupati dengan didorong seluruh teman-teman OPD khususnya Dinas Pendidikan, ini menjadi sebuah forum yang sangat luar biasa. Dan saya meyakini ini anugerah yang Tuhan kasih, yang Allah kasih kepada kita semuanya. Dalam forum ini kita bertemu. Yang saya meyakini kita berbeda, tetapi saya sangat yakin kita satu saudara. Terus berikutnya saya mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir, khususnya milenial yang ada di sini, kata kuncinya hanya satu, Pancasila harga mati. Jadi harus kita yakini itu yang terbaik untuk Indonesia dan itu harus kita tanamkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Terus yang berikutnya lagi, kami meyakini di saat itu dijalankan dengan baik,
itu dihikmati dengan baik dan itu diyakini dengan baik, Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Purbalingga akan menjadi kabupaten yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.